Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika kita mendengar kata stasiun luar angkasa, bayangan kita sering melayang pada stasiun luar angkasa internasional yang dikembangkan Amerika Serikat bersama sekutunya, atau stasiun Tiangkong milik Tiongkok yang baru-baru ini menyita perhatian dunia. Namun jauh sebelum kedua raksasa ini berlomba di antariksa, ada satu mahakarya yang telah lebih dulu menorehkan sejarah, stasiun luar angkasa MIR milik Uni Soviet. Bagi banyak orang, MIR bukan sekedar simbol kecanggihan teknologi, tetapi juga lambang kegigihan, pengorbanan, dan transformasi peradaban manusia dari era permusuhan menuju babak kerjasama. Namun kisah MIR bukanlah dongeng bahagia tanpa celah. Selama 15 tahun mengorbit bumi, stasiun ini menanggung rangkaian cobaan, ledakan oksigen, tabrakan kapal, kebakaran, gangguan psikologis para astronot, hingga berakhir dengan hancur berantakan di tengah Samudra Pasifik. MIR seperti kutukan sekaligus anugerah, tempat manusia menaklukkan batas, tetapi juga mengingatkan kita betapa rapuhnya eksistensi di luar angkasa. Rivalitas antariksa, api dingin yang membakar kemajuan. Persaingan di antariksa bermula dari rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang dingin tidak pernah benar-benar pecah menjadi perang terbuka, tetapi perang teknologi, terutama dalam bidang luar angkasa, menjadi etalase supremasi kedua negara adidaya. Kompetisi ini bukan hanya ajang unjuk gigi, tapi juga katalis kemajuan teknologi dunia komputer, material canggih, hingga chip semikonduktor, semua berkembang pesat berkat kebutuhan riset antariksa. Babak pertama persaingan, 1957 hingga 1969, dimenangkan mutlak oleh Soviet. Mereka meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama, lalu mengirim anjing, Laika, manusia pertama Yuri Gagarin, wanita pertama Valentina Tereshkova, hingga melakukan EVA, spacewalk perdana lewat Alexei Leonov. Amerika Serikat tertinggal jauh, hingga akhirnya balas dendam pada 1969 dengan keberhasilan Apollo 11 mendaratkan manusia di bulan. Fase selanjutnya 1970-an adalah masa evaluasi strategi. Soviet sadar, mengejar pendaratan bulan setelah AS menang tidak akan mengubah sejarah. Maka mereka beralih ke pengembangan stasiun luar angkasa. Dimulai dengan seri Salyut, pengalaman teknis itu mengerucut pada ambisi yang lebih besar, membangun stasiun modular yang dapat terus berkembang. Lahirlah proyek MIR. Pada tahun 1976, proyek MIR resmi dicanangkan, membangun stasiun modular dapat ditinggali jangka panjang dan mudah dikembangkan. Perancangan teknis dikerjakan dengan basis Salyut 7, tetapi dirombak total agar setiap modul bisa dipasang lepas seperti balok Lego di angkasa. Tidak ada buku panduan atau referensi, semuanya harus dibangun dari nol. Bayangkan kesulitan luar biasa yang dihadapi para insinyur. Proses docking di luar angkasa amat berisiko, satu kesalahan bisa berujung bencana. Setiap tambahan modul berarti sistem kontrol, sistem listrik, sistem ventilasi, hingga manajemen thermal makin rumit. Perangkat lunak pengendali pun harus ditulis berulang-ulang, sementara daya komputasi masih sangat terbatas. Pada 1984, proyek MIR sempat nyaris dihentikan demi mengejar program pesawat ulang-alik Buran, karena Soviet harus membalas keunggulan Space Shuttle Amerika. Tapi tekanan politik akhirnya memaksa peluncuran MIR dikebut, dan pada 20 Februari 1986, modul inti MIR sukses melesat ke orbit rendah bumi. 10 tahun berikutnya, MIR tumbuh dengan penambahan 7 modul besar, menjadikannya kompleks ruang angkasa terbesar di zamannya. Namun ketika Uni Soviet runtuh tahun 1991, proyek ambisius ini seolah terancam mati di tengah jalan. Rusia, sang pewaris, tak lagi punya dana untuk merawatnya sendirian. Disinilah sejarah berbalik. Amerika Serikat
yang dulunya musuh bebuyutan, kini datang sebagai mitra. AS bukan hanya membawa dana, tetapi juga pengalaman baru, kerjasama lintas ideologi. Di satu sisi, mereka khawatir para ilmuwan antariksa Soviet direkrut negara berbahaya. Di sisi lain, pesawat ulang-alik Amerika juga butuh platform permanen di orbit. Hasil kolaborasi ini monumental. Pengalaman mengelola MIR menjadi fondasi utama ISS yang kini menjadi kebanggaan umat manusia. Rincian modul-modul MIR. Core Module 1986. Pusat Kontrol, Tenaga dan Ruang Hidup Utama. Keven 1, 1987. Laboratorium Fisika Astrofisika. Keven 2, 1989. Fasilitas Kehidupan, Sanitasi dan Lab Biologi. Kristal, 1990. Uji Produksi Kristal, Lab Material dan Biologi. Spectre, Docking Module, 1995. Observasi Bumi, tempat tinggal astronot AS untuk docking pesawat ulang-alik NASA. Priroda, 1996. Penelitian lingkungan dan penginderaan jauh. Selama 15 tahun, 130 ton baja dan aluminium ini jadi rumah bagi lebih dari 125 astronot dari 12 negara. Tapi tak pernah ada satupun dari Tiongkok karena faktor politik dan embargo teknologi. Afghanistan bahkan pernah mengirim astronot sebagai simbol perdamaian. Namun pintu bagi Tiongkok tetap tertutup rapat akibat sejarah perseteruan dan kekhawatiran spionase teknologi. Valery Volyakov mencetak rekor dunia bertahan 437 hari 18 jam di luar angkasa. Pengorbanannya jadi dasar pengetahuan soal efek jangka panjang antariksa pada tubuh manusia. Namun di balik rekor itu, tantangan harian sungguh berat. Ruang sempit, bau menyengat campuran logam, kabel dan keringat, ventilasi minim, bahkan hanya ada satu toilet, dan air seni harus diolah jadi air minum. Para awak menghadapi siang malam 16 kali sehari karena MIR mengelilingi bumi tiap 90 menit. Ritme biologis mereka pun kacau. Setiap tahun, colokan, dinding, hingga sistem udara ditumbuhi jamur dan mikroorganisme. Ketika pensiun, MIR menjadi kebun mikroba dengan lebih dari 140 jenis mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Tahun 1997, kapal kargo Progress gagal melakukan docking, menabrak modul Spectre hingga pecah dan terjadi kebocoran udara. Awak terpaksa memangkas kabel listrik dengan alat seadanya sambil menahan napas, lalu mengisolasi modul sebelum habis oksigen. Ada pula insiden kebakaran generator oksigen yang nyaris membakar habis stasiun. Di luar angkasa, api tak membumbung, tapi membentuk bola panas mengerikan yang bisa memicu ledakan sewaktu-waktu. 6 astronot harus bertarung melawan waktu, mengerahkan seluruh alat pemadam sebelum api menjilat tangki bertekanan. Setelah itu, udara dalam MIR berhari-hari dipenuhi partikel beracun. Frekuensi kecelakaan tinggi adalah warisan desain awal yang penuh kompromi dan kabut semalam demi mengejar target politik. Tak heran, selama 15 tahun, tercatat 1.500 lebih kegagalan sistem di MIR dan lebih dari 100 masalah tak pernah bisa diselesaikan hingga akhir. Bukan hanya ancaman fisik, tekanan mental di luar angkasa kerap membuat astronot mengalami halusinasi atau pengalaman psikologis luar biasa. Pada 1984, 3 kosmonot di Salyut 7, pendahulu MIR, melaporkan melihat malaikat bersayap melayang di luar stasiun, pengalaman yang membuat mereka terdiam dan merasa damai sekaligus takjub. Fenomena ini dikenal sebagai kejadian malaikat, hingga kini jadi misteri. Apakah benar entitas supranatural atau ilusi kolektif akibat tekanan berat di antariksa? Akhir kisah, dilema, komersialisasi gagal, dan perpisahan dramatis. MIR sebenarnya dirancang untuk beroperasi 5 hingga 10 tahun. Berkat dukungan AS,
Ia bertahan hingga 15 tahun, meski setiap tahun kondisinya kian memburuk. Ketika ISS mulai beroperasi, posisi MIR makin terdesak. Pada 1999, seorang pengusaha AS mencoba mengubah MIR menjadi stasiun komersial. Ada rencana wisata luar angkasa, bahkan pembuatan film. Namun, biaya operasional ternyata terlalu besar. Ditambah sang pengusaha ditangkap atas kasus pajak. Harapan terakhir MIR pun musnah. Akhirnya pada 23 Maret 2021, kapal Progress dikirim untuk mendorong MIR keluar dari orbit. Dunia menyaksikan detik-detik dramatis MIR terbakar di atmosfer, menimbulkan kilatan api raksasa sebelum akhirnya tercebur ke Samudra Pasifik, tepat di Poin Nemo, kuburan pesawat luar angkasa dunia. MIR adalah simbol transformasi dunia dari perang dingin ke era kolaborasi global. Ia adalah monumen pengorbanan, keberanian, dan ketahanan manusia menjadi jembatan antara permusuhan dan kerjasama. Ribuan eksperimen sains, pelajaran dari setiap kecelakaan, hingga cerita-cerita horor dan keajaiban psikologis di dalamnya telah membentuk pengetahuan manusia tentang kehidupan di antariksa. Dan ketika akhirnya ia hancur, bukan hanya puing-puing yang jatuh ke lautan, tapi juga kenangan, pelajaran, dan harapan seluruh umat manusia akan masa depan di luar bumi. MIR mungkin telah lenyap, tetapi jejaknya akan terus hidup, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya yang berani bermimpi, berjuang, dan menantang kesunyian di langit demi masa depan umat manusia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.